Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Rajo di Padepokan Budi Rajo. Kita mulai dengan ngopi dulu. Bismillah. Ini kopinya agak aneh ya. Ini kopinya dari Inggris, lupa namanya, tapi kopinya James Hoffman. Ini juga metodologinya baru. Tadi mau pakai mocha pot, tapi mocha pot yang listrik ya. Jadi ini baru nih. Belum nemu caranya, tapi enak aja nih kopinya. Nggak terlalu keras, enak nih. Tapi biasanya saya lebih bening kopinya. Enak kopinya. Nah, mari kita bahas soal sedikit global ya tentang ekonomi gitu. Jadi mari kita pikirkan perekonomian makro global Indonesia tuh sebetulnya harusnya tempatnya di mana ya? Kita harusnya bagaimana? Apakah kita genjot agriculture atau kita mengeksploitasi sumber daya alam atau apa gitu ya? Jadi ya mari kita lihat sih ya sebetulnya yang ini ya kita lihat pengalaman dari negara-negara lain dulu ya. Nanti baru kita lihat apakah hubungannya dengan Indonesia. Oke. Jadi kalau kita lihat sebetulnya secara ekonomi, kalau dulu perusahaan yang paling gaya itu adalah perusahaan minyak ya, sumber daya alam. Jelas ya, zaman-zaman dulu. Sekarang tidak lagi. Mari kita lihat top 10 atau top berapa dari perusahaan berdasarkan market capitalization ya. Atau berdasarkan ya ininya lah ya, sahamnya, nilai saham yang paling besar sekarang seperti apa. Jadi kita lihat ya. Ini contohnya ya, yang kalau saya lihat ya, companies market capitalization ini tanggal 15 Oktober 2024. Kalau kita lihat yang pertama itu adalah Apple, Nvidia, Microsoft, Alphabet, Amazon, Saudi Aramco, Meta, TSMC, Berkshire Hathaway, dan Broadcom. Ini kita top 10 aja ya, nanti kita lihat lanjutannya. Tapi kita lihat dari top 10 ini, ya, Eli Lilly itu perusahaan medical rasanya. Kalau kita lihat di sini yang mengeksploitasi sumber daya alam ya, itu Saudi Aramco ya, ini yang minyak ya masih ya. Tapi kalau kita lihat lagi ya, Apple, Nvidia, Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta, TSMC, selain Berkshire ini keuangan ya, Broadcom, ini semuanya adalah perusahaan teknologi. Jadi memang sekarang ini perekonomian sedang dikuasai oleh perusahaan-perusahaan teknologi. Nah, ini kita bukan berbicara maksudnya apa ya, kita ingin kita pengen perusahaan yang kaya raya kayak Apple kayak apa, bukan maksudnya kita memperkaya diri sendiri ya. Tapi sebuah perusahaan yang besar seperti tadi ya, Apple, Microsoft, Nvidia itu kan dia mempekerjakan banyak orang ya. Jadi satu, lapangan pekerjaan jelas ya menjadi banyak. Dua, mereka mendapatkan revenue ya. Revenue yang mana ini dari kalau kita lihat dari ini pendapatan negara ya, bisa dianggap sebagai devisa ya negara itu. Yang mana itu dibutuhkan oleh Indonesia ya saat ini dan kedepannya juga. Poin saya apa sih? Poin saya gini. Ini kalau kita lihat ya 10 atau 8 dari 10 perusahaan, balik lagi kita lihat ya, 8 dari 10 perusahaan yang menguasai dunia ini adalah perusahaan berorientasi teknologi. Apa maksudnya? Jadi ini nih ya. Contoh yang pertama, Apple. Oh, memang mereka punya produk ya. Produknya iPhone, iWatch, MacBook. Jadi dia punya hardware, software, ya memang punya produk ya. Yang kedua, kalau kita lihat ya, Nvidia ini produk hardware ya. Nvidia itu perusahaan yang membuat GPU atau graphic process GPU itu processing tuh prosesor ya, unit ya. GPU itu yang dipakai di komputer-komputer yang membuat grafik kita menjadi cepat, digunakan untuk blockchain ya, Bitcoin gitu ya, untuk mining, digunakan juga untuk AI, untuk proses belajar, nah itu learning segala macam. Microsoft perusahaan software jelas ya. Mereka meskipun ada hardware-nya tetapi ini purely software. Alphabet, Google ini kemana-mana ya. Tapi intinya apa? Google search engine-nya meskipun sekarang orang-orang mulai menggunakan ChatGPT dan seterusnya ya. Bahkan kalah nggak tahu ya. Google masih ada Gmail-nya dan investasi di mana-mana. YouTube-nya juga ya, itu bagian dari itu. Amazon, nah ini jelas nih. Amazon nih dia punya services ya, jualannya masih tetap jalan. Tapi dia juga punya AWS-nya ya.
teknologi. Jadi services. Punya produk ya dia jualan juga. Meskipun dia punya produk kayak Amazon Kindle-nya. Meta ini kan Facebook juga ya. Jadi ya services ya kalau kita lihat ya. Meskipun dia juga punya produknya juga ya. Gitu. TSMC ini hardware juga. Ini pabrik yang membuat chip di Taiwan satu-satunya nih kayaknya. Oh enggak ding. Tadi Aramco di Saudi Arabia. Ini Taiwan, yang lainnya Amerika. TSMC itu perusahaan yang membuat chip, yang buat prosesor. Berkshire Hathaway ini siapa tuh? Alah, kok jadi lupa ya. Saham ya. Broadcom ini perusahaan chip ya, yang biasanya communication chip itu ada ini ya, Broadcom. Balik lagi, maksud saya begini. Sekarang kuasai teknologi. Bisakah kita menjadi bagian dari environment seperti itu? Katakanlah kita mungkin kalau membuat satu perusahaan segede Apple gitu mungkin susah ya. Bukannya tidak mungkin, susah. Yang lain-lain juga banyak yang mencoba. Perusahaan di dunia ini juga banyak yang mencoba. Di Amerika sendiri juga banyak yang ingin mencoba seperti Apple. Negara-negara lain juga banyak menjual. Mana misalnya Inggris di situ ya, Perancis. Kan mereka juga perusahaan teknologi yang keren-keren juga gitu ya. Jadi bukannya nggak usaha juga, negara lain usaha. Ya, jadi bisakah kita ikut menjadi bagian dari situ? Misalnya menjadi bagian dari chip desainnya, software desainnya, atau apanya, atau servicesnya gitu ya. Nah itu pertanyaan, kalau kita lihat ya dari value change-nya, kalau kita lihat ya nanti di belakang itu ada aplikasi ya, aplikasi kayak tadi ya, aplikasi kalau Meta kan ada Facebook-nya, investasi di Instagram-nya ya. ByteDance, oh ya sekarang tidak di market capitalization di Amerika gini ya. Software ya, jadi kalau kita bilang aplikasi itu bisa hardware, bisa software ya. Pokoknya produk yang digunakan oleh user. Ntar dulu saya sambil ngopi dulu. Itu ya, jadi hardware dan software. Di situ sangat kental dengan invention, penemuan baru, dan inovasi ya. Jadi ini bagian-bagian yang unik yang punya value ya, itu luar biasa. Jadi di belakangnya apa eratnya? R&D ya, pasti sangat kental dengan R&D di dalamnya. Jadi meskipun perusahaan software, jadi dia juga bukan cuma buat software ya, tapi dia juga ada R&D-nya. Kalau kita lihat ya di perusahaan besar gitu, dia punya kita sebutnya fellows ya, researcher yang nama-nama besar ya, peneliti besar itu biasanya nantinya ditarik ke situ ya. Bahkan kalau sudah pensiun pun mereka tetap menjadi fellow di perusahaan-perusahaan besar tersebut ya, masih mikir, jadi nggak ada pensiunnya tuh orang-orang gitu ya, di perusahaan-perusahaan itu masih berpikir. Nah, apakah kita bisa, poinnya adalah gini, apakah kita bisa buat perusahaan yang kemudian sama ya, atau menjadi bagian itu? Apakah domainnya kayak tadi ya, membuat sebuah services segala macam. Kalau menurut saya mungkin iya, sebagian kecil, mungkin tidak 1 juta orang Indonesia ya, mungkin banyak lah orang Indonesia tapi tidak sebanyak itu. Tapi kalau saya usulkan ya, kita tetap perusahaan teknologi tapi teknologi for arts and entertainment. Nanti kita bahas ya, arts and entertainment apa maksudnya. Maksudnya teknologi untuk sendera tari, teknologi untuk yang kayak gitu ya. Performing arts, visual performing arts dan seterusnya. Yang mana itu menurut saya masih blue ocean ya, belum red ocean. Tapi itu kita bahas terpisah ya. Tapi poin saya adalah kita terjun ke dalam bidang aplikasi-aplikasi. Karena baik software maupun hardware, kemungkinan besar software. Kalaupun hardware, kemungkinan kita tidak membuat hardware-nya dalam artian computing platformnya. Kalau kita lihat tadi ya, Nvidia itu computing platform, dia membuat hardware-nya. TSMC membuat hardware-nya. Ya, jadi membuat produk-produk hardware-nya. Ya kalau kita lihat, katakanlah prosesor gitu ya. Intel aja nggak ada di dalam itu ya sebetulnya. Kasihan juga ya Intel, saya nggak tahu sebentar ya. Intel nomor berapa ya? Ada nggak ya di belakang banyak? Nggak ada ya. Bentar ya, kalau kita lihat lanjutannya tadi ya, 11 Eli Lilly ini medical, yang ini saya tadi lihat Eli Lilly itu apa ya ini ya. We are a medicine company turning science ya. Jadi wah ini luar biasa. Jadi dia selalu science and technology. Tesla ini jelas ya, perusahaan mobil ya. Walmart, nah ini yang agak aneh juga nih Walmart ya. JP Morgan Chase, ini finance, United Health, lagi-lagi kesehatan ya.
Tadi saya pikir United Health itu adalah Inggris ya, tapi Amerika juga. Exxon Mobil, nah ini baru tadi minyak lagi ya. Visa keuangan lagi, saya nggak tahu ya. Intel nggak ada ya. Tapi anyway, balik lagi poinnya adalah bahwa kita bisa, kalau saya usulkan sih aplikasi ya, kalau hardware mungkin kita ikutan. Jadi ini sebenarnya kita ikutan tapi tidak dengan skala yang besar ya, mungkin ya. Kalau saya pengennya skala besar hardware karena itu bidang saya ya. Computing platform, jadi Nvidia tadi ya untuk mendesain chip yang baru. Apple juga ya mendesain ada chip-chipnya juga. Kenapa? Karena orang Indonesia juga jagoan. Di tim kami ini banyak IC designer, mendesain IC fabless ya. Jadi kami membuat chip ya segala macam, desainernya. Nah itu kalau di dalam value chain, desainernya itu yang paling banyak nilai value chain-nya. Nah itu yang kita ingin perbanyak sekarang ya. Dan ini kita lagi bertempur sih dengan negara lain ya. Negara lain itu maksudnya dari India, Vietnam, China segala macam untuk mendesain chip. Indonesia sebetulnya dalam skala kalau kita lihat dalam kejuaraan itu, Indonesia tuh masih jagoan, menang ya. Kita kalau ada kompetisi di Jepang katakanlah ya, chip design itu pemenangnya dari Indonesia. Dari tempat kami di Pusat Mikroelektronika ITB gitu ya. Jadi itu dari situ tuh dari zaman dulu tuh menang terus ya kita ya. Jadi artinya apa? Orang Indonesia tuh kreatif dalam hal chip designer. Nanti kita bahas tentang chip designer ya, itu bidang saya. Ada seru-serunya dari dunia dari zaman dulu dan sekarangnya ya. Oke. Maybe ya. Jadi mungkin kita ikut terjun di IC design. Sekarang ini lagi ada inisiatif sana. Jadi ini tujuannya apa? Gitu ya. Dari tujuannya mari kita lari ke computing platform, kita ikut di IC design. Nah, kalau dalam aplikasi yang lain, aplikasi itu maksudnya apa? Misalnya IoT, kita menggunakan produk-produk yang sudah jadi. Contoh nih, ada perusahaan namanya Espressif. Dia yang membuat ESP8266, ESP32 segala macam yang banyak itu produk-produknya itu dipakai di IoT devices ya. Jadi ini itu ya. Kalau kita lihat IoT devices itu didominasi oleh perusahaan kecil seperti itu ya. Kecil dalam artian ini ya. Kalau dibandingkan dengan kayak Apple gitu. Tapi mereka sebenarnya raksasa juga sebetulnya Espressif ya. Lihatlah menurut saya nanti Espressif akan menguasai dunia ya. Karena yang menguasai komponen modulnya itu computing platformnya adalah Espressif. Anyway, nah di belakangnya lagi itu adalah semiconductor yang tadi TSMC segala macam. Nah kita sebetulnya bisa juga punya potensi ke sana ya dalam value chain itu kalau kita lihat dari aplikasi ya, mundur lagi kalau perlu dijadikan chip, jadikan chip design ya, mundur lagi. Nanti mundur lagi kita manufacturingnya, mundur lagi baru pabriknya ya semiconductor. Nah itu kalau kita bilang semiconductor karena pasir silika misalnya ya, untuk menjadikan silikon gitu ya. Itu satu bahasan terpisah, tapi kita punya potensi di situ nggak punya, karena kita punya sumber daya alamnya. Sumber daya alamnya itu bukan minyak, tapi bahan dasarnya tadi ya. Misalnya pasir silika, atau kalau nanti kita bicara tentang baterai sama juga ya, nikel ya. Anyway, balik lagi. Ini kalau kita lihat secara Indonesia ya, secara global. Sebetulnya kalau dilihat ya dalam hal dunia sekarang ini, peranan teknologi sangat penting sekali dalam ekonomi ya. Jadi ekonomi itu bukan berarti kita menyepelekan agriculture, tapi tolonglah lihat ya misalnya dari skalanya itu memang penting. Tapi untuk negara ini untuk mengenerate revenue dan seterusnya, mari kita lari ke teknologi ya, sains dan teknologi. Tapi teknologinya, sainsnya itu foundationnya, teknologinya itu nanti yang jadiin duitnya gitu ya. Jadiin duitnya. Kita harus cari duit nih. Masalahnya duitnya bukan as a company saja, tapi as a country, sebagai sebuah negara. Indonesia Incorporated. Nah, marilah kita lari ke teknologi itu ya. Jadi itu ya dari segi teknologi. Nah, makanya tadi ya poin saya adalah teknologi. Teknologinya apa? Ada macam-macam tentu saja. Kalau saya larinya teknologi yang terkait dengan IC, nanti itu ya tadi IC, chip, computing. Nanti mundur ke belakangnya sampai semiconductor dari value chain itu ya. Kalau kita lihat ya yang diributkan sekarang Amerika dengan China itu kan chip war itu adalah ini ya, dunia ini ya, di value chain ini. Dan kalau kita lihat misalnya Malaysia itu banyak ikut di manufacturing ya. Mereka dari dulu ikut di manufacturing. Indonesia dulu ada di situ ya, zamannya dulu sebelum akhirnya Intel pindah ke Penang ya. Jadi kita nggak punya lagi Omedata di Bandung tutup ya, terus Astra dulu sama juga di Batam juga. Sebenarnya kita itu punya kemampuan manufacturing yang bagus juga ya, jadi di value chain itu kita punya capability itu. Nah biasanya manufacturing pabrik-pabrik itu adalah foundation karena dia mempekerjakan banyak orang, ribuan, 5.000, 10.000 ya. Tapi itu bisnis yang ya, agak berat lagi lah ya. Tapi kita ada punya kemampuan itu.
Jadi saya usulkan di situ. Kita ikut terjunnya di situ. Jadi teknologi yang berorientasi tadi dengan computing yang mana dari ujungnya ya, ujung hulunya mulai dari semiconductor sampai hilirnya sampai aplikasi-aplikasi ya aplikasi tadi itu. Nah, aplikasi tentu saja ya, software, hardware dan gitu. Buat produk-produk IoT base segala macam gitu. Jadi kita bisa menggunakan produk-produk yang sudah jadi di China, kita komponen-komponennya sudah ada off the shelf itu dari ini ya, toko-toko kita ambil, kita rancang menjadi sebuah produk. Nah, dulu yang dilakukan oleh Jepang demikian juga ketika Amerika terjun ke dalam chip nih sejarahnya juga ya, mereka juga membuat yang namanya Walkman, masih ingat ya Sony Walkman zaman saya itu dulu, kaset portable Sony Walkman. Radio itu Jepang, jadi dia lihatnya aplikasi ya, meskipun bentuknya radio, Walkman ya segala macam. Jadi buatnya quote unquote aplikasi tapi aplikasi produk ya. Nah yang kayak gitu, jadi kita mencari blue ocean. Di dalam nanti kita bahas lagi ya tentang produk-produknya tadi aplikasi dan hardware-nya ya. Tadi fokusnya saya usulkan tadi arts ya, technology for arts yang kita belum, itu satu. Yang kedua adalah teknologi for medical itu juga belum ya, nanti ada alasannya juga. Terus teknologi adalah for environment ya, climate change, sustainability dan seterusnya. Jadi itu kita punya kesempatan di sana, marilah kita terjun ke sana rame-rame ya. Yang dengan catatan apa? Ilmunya harus diperkuatin ya. Jadi kita science, teknologi, matematik itu kita harus diperkuatkan. Maka bidang-bidang itu menurut saya perlu kita invest ya. Invest di SDM-nya, invest di gurunya, invest di infrastrukturnya ya, lab-nya, alat-alatnya, dan tentu saja nanti di mahasiswanya. Di computingnya aja mahal ya, makanya kita harus beli GPU dan Nvidia ya untuk belajar machine learning, AI dan seterusnya gitu ya. Ya, oke gitu dulu. Ini sudah kepanjangan ya. Tapi kalau saya boleh ikut urun rembuk, untuk arah ekonomi Indonesia adalah ekonomi yang berbasis teknologi. Ya, science and technology tentu saja ya. Science-nya itu di belakang. Tentu aja science itu tetap ada ya. Tapi kalau yang generate duitnya adalah teknologinya. Gitu ya. Dan saya lebih cenderung saat ini kepada aplikasi yang mana kita nanti mundur ke belakang, ke value chain-nya, ke hulunya tadi. Makanya kalau orang bilang hilirisasi, ya itu make sense juga hilirisasi. Kita mulai dari hilir dulu ya. Gitu ya, dan produk-produk yang ada di hulunya ini kita hilirkan. Anyway, gitu sudah kepanjangan. Ini kopi saya juga sudah habis. Yang penting sehat selalu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.